Shalom teman-teman. Nah, melalui video ini mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana menyebarkan kasih di tengah masyarakat melalui tindakan nyata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 3 sampai 4. Jadi dari Injil ini kita bisa tahu sebenarnya bagaimana tindakan kasih yang memang seharusnya kita lakukan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Perbuatan kasih itu sendiri tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Seperti gambar yang teman-teman lihat, mereka rela dengan hati yang tulus membantu mereka yang sedang mengalami bencana seperti banjir. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambar ini. Perbuatan kasih itu bisa saja dengan memberikan sedekah, bantuan, atau donasi kepada yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Kasih itu sendiri tidak hanya melalui sesama kita, tetapi juga kasih itu harus dilakukan dengan mencintai semua ciptaan Tuhan. Mereka merawat alam. Ini adalah termasuk dari kasih melalui tindakan nyata. Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambar ini. Dari masalah ini yang sekarang kita alami itu ada COVID ya, pandemi. Jadi para medis itu rela mengorbankan waktunya untuk menolong orang lain, melayani orang lain, bahkan mereka jauh dengan keluarga mereka. Nah, dari sini kita belajar melayani sesama itu jauh lebih penting, sebagaimana kita menjadi pengikut Kristus hanya untuk melayani. Jadi Kristus pernah berkata, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, dari tim medis ini, kepedulian kita kepada sesama kita itu jauh lebih penting daripada mementingkan diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat perbuatan kasih itu paling sederhana. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu yang paling mendasar. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini, kasih itu bisa kita salurkan dengan orang tua kita sendiri. Yang membantu orang tua, kedekatan kita dengan orang tua, kepedulian kita, itu adalah hal yang paling sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman juga bisa baca dari Injil Matius bab 6 ayat 3 sampai 4. Injil dari Matius ini bahwa jika kita bersedekah atau memberi bantuan kepada mereka yang sedang kesusahan, yang sangat membutuhkan, kita tidak perlu pamer, tidak perlu harus diumbar-umbar jika kita memberi bantuan kepada orang lain. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk memberi sedekah kepada orang lain, memberikan donasi kepada orang lain dengan cara memamerkan, bahkan memotret. Jadi mereka berpikir itu mereka adalah orang yang paling baik, tetapi di mata Tuhan sebenarnya itu adalah perbuatan yang memang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu, teman-teman bisa baca 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 8. Jadi dari ayat ini ingin menunjukkan, ingin memberitakan kepada kita semua bagaimana kasih itu. Jadi kita harus mengasihi sesama, berarti kita mengenal Allah. Nah, lewat kasih itu sendirilah Allah mau menunjukkan bagaimana Dia mengasihi kita juga. Nah, jika kita sudah mengenal kasih, berarti kita sudah mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan seperti melayani sesama kita. Kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada untuk menemani kita semua dalam kegiatan kita, bahkan itu baik sedih maupun senang atau hal apapun itu, Tuhan selalu bersama kita. Nah, jadi bagaimanapun kita harus rela ikut memikul salibnya. Teman-teman, jika sudah melakukan pelayanan dan menyebarkan kasih di tengah masyarakat, melalui tindakan nyata yang kita lakukan, jangan pernah
putus asa, jangan pernah mengeluh. Itulah hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak pernah mengeluh. Teman-teman, dari video tadi kita sudah mengetahui bagaimana menerapkan cinta kasih di tengah masyarakat melalui tindakan nyata. Jadi teman-teman bisa melihat video melalui gambar-gambar tadi bahwa sebagai generasi muda, kaum muda Katolik, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan iman kita sebagai pengikut Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.